Sobat Jiwa, di video kali ini saya mau kasih satu pertanyaan dulu di awal. Bagaimana kalau misalnya asal-usul manusia dan agama yang kita yakini saat ini ternyata itu berakar dari entitas yang sama yang sekarang ini lagi rame dirilis datanya oleh pemerintah Amerika, yaitu tentang UFO dan makhluk asing yang ada di dalamnya. Eits, tapi bentar dulu ya, tonton dulu sampai video ini habis. Jangan langsung kasih komentar atau judgement dulu apa-apa. Oke? Nah, buat yang belum nonton videonya, saya sudah siapkan linknya di kolom deskripsi di bawah supaya bisa nyambung ya dengan pembahasan video kita di hari ini. Karena ini adalah video yang sangat-sangat menarik untuk dibahas. Setelah beberapa hari yang lalu, sudah terjadi rilisan dokumen rahasia yang dilakukan oleh pemerintah Amerika, justru sekarang malah ngebuka catatan tentang masa lalu. Catatannya tentang apa? Berupa prasasti batu Sumeria yang berusia 6.000 tahun. Dan di situ leluhur kita atau orang terdahulu itu menuliskan satu nama yang mereka kenal, yaitu Anunnaki. Yang artinya adalah mereka yang turun dari langit ke bumi. Nah, apakah sosok yang hari ini kita sebut sebagai alien itu sebenarnya adalah sosok yang disembah oleh peradaban kuno zaman dulu sebagai sosok dewa? Nah, penasaran kan? Tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke pembahasan videonya hari ini. Sobat Jiwa, untuk bisa paham kenapa ini jadi penting banget untuk kita bahas, di tengah perilisan dokumen UFO yang dilakukan oleh pemerintah Amerika itu, kita perlu balik lagi ke masa 6-8 ribu tahun yang lalu. Area yang sekarang bernama Irak itu, Sobat Jiwa, dulu merupakan peradaban tua yang bernama Mesopotamia. Nah, di sana berdiri bangsa yang bernama bangsa Sumeria. Sebuah peradaban yang diakui oleh para sejarawan kuno dan juga arkeolog sebagai peradaban tertua yang paling pertama di bumi. Tapi Sobat Jiwa, ada satu hal aneh yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan oleh para arkeolog dan juga sejarawan itu. Bangsa Sumeria ini, mereka nggak berkembang secara perlahan, kayak manusia purba pada umumnya. Mereka mengalami satu lompatan evolusi, yaitu sebuah lompatan tentang teknologi dan juga kecerdasan, yang nggak masuk akal untuk ukuran zaman batu saat itu. Bayangin aja ya Sobat Jiwa ya, waktu manusia di belahan bumi lain masih hidup berkelompok, kemudian berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan yang lain, masih berburu dan juga menggunakan batu sebagai senjata. Nah, bangsa Sumeria sudah bisa membuat bangunan mewah dengan arsitektur kuil zigurat yang sangat rumit. Dan nggak hanya cuma itu aja Sobat Jiwa. Mereka jadi peradaban pertama yang pakai roda, punya sistem hukum yang tertulis, punya sekolah, sampai bisa membangun sistem irigasi yang cukup modern pada saat itu. Tapi yang paling kerennya lagi apa coba? Mereka sudah bisa membaca, menulis, dan juga berhitung. Lewat prasastinya yang ditulis dengan huruf paku, nah leluhur Sumeria itu mencatat seluruh cerita peradaban mereka dengan sangat rapih. Dan kejutannya nggak cuma sampai di situ aja. Waktu para arkeolog dan juga ahli bahasa berhasil memecahkan tulisan yang ada di prasastinya itu, mereka benar-benar dikejutkan sama kemampuan matematika dan juga astronomi yang dimiliki oleh bangsa Sumeria itu. Yang pertama di bidang matematika, mereka itu sudah menggunakan sistem numerik berbasis 60 atau seksagesimal. Nah, itu apa? Logika matematika yang jadi awal gimana sampai detik ini, 1 jam itu kita bagi menjadi 60 menit. Kemudian 1 menit itu jadi 60 detik. Dan satu lingkaran penuh itu mewakili sudut 360 derajat. Nah, apa yang kita pelajari tentang itu? Ternyata itu semuanya dari bangsa Sumeria. Pertanyaannya nih Sobat Jiwa, dari mana manusia yang baru saja keluar dari zaman batu bisa mikirin struktur matematika sejenius itu coba? Itu baru dari sisi matematika ya, belum lagi dari ilmu astronominya. Di dalam satu prasasti Sumeria itu ada pahatan peta langit kuno yang menampilkan susunan planet di sistem tata surya kita secara presisi. Mereka nggak cuma sekedar tahu kalau bumi itu bulat dan juga mengelilingi matahari. Tapi mereka juga tahu tentang keberadaan planet-planet yang jauh kayak Uranus, Neptunus, dan Pluto. Dengan skala jarak yang sangat akurat. Padahal nih Sobat Jiwa, sains modern aja baru berhasil menemukan planet Uranus itu di tahun 1781. Kemudian disusul dengan planet Neptunus tahun 1846. Dan yang terbaru, planet Pluto itu ditemukan tahun 1930. Itu pun juga pakai teleskop raksasa yang sudah super canggih saat itu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana mungkin sebuah peradaban purba ribuan tahun yang lalu tanpa teleskop, tanpa satelit, dan tanpa teknologi komputer bisa tahu rahasia ruang angkasa sedalam itu? Ada satu kejanggalan di dalam garis waktu sejarah peradaban manusia, Sobat Jiwa. Dan jawaban dari kejanggalan itu nggak perlu kita cari tahu juga.
Karena mereka sudah menuliskan langsung penyebab lompatan dari kecerdasan itu di batu prasastinya. Dan mereka bilang, kalau pengetahuan itu nggak mereka temukan sendiri. Tapi justru pengetahuan yang mereka terima itu diajari oleh sekelompok makhluk yang turun dari langit yang mereka sebut Anunnaki. Dari tadi kita selalu menyebut Anunnaki, Anunnaki. Siapa sih Anunnaki itu? Nah, yuk, penasaran? Makanya jangan stop sampai di sini dulu, kita lanjutkan pembahasannya yang berikut. Sobat Jiwa, di chapter ini disclaimer dulu ya. Cerita yang akan saya ceritakan ini berdasarkan apa yang tertera di dalam prasasti Sumeria. Jadi kita bisa sama-sama belajar untuk menelaah dan dengerin dulu sampai habis. Sebelum nanti kalian semua mungkin sudah siap-siap untuk berkomentar atau julid atau menjudge sesuatu. Ya, jadi kita sama-sama belajar dulu. Sabar dulu ya, jangan bersumbu pendek. Oke, deal ya? Oke, kita lanjut pembahasannya. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan siapa sih itu Anunnaki. Nah, kalau berdasarkan prasasti Sumeria tadi, nama Anunnaki atau Anuna itu punya arti yang spesifik, yaitu mereka yang turun dari langit kemudian melangkah di bumi. Nah, mereka itu bukan cuma simbol atau kiasan Sobat Jiwa, tapi beneran makhluk nyata yang memang pernah menginjakan kakinya di tanah bangsa Sumeria. Anunnaki itu disebutkan datang dari sebuah benda langit yang dinamakan Nibiru, yang kalau diartikan artinya adalah planet perlintasan. Nah, di catatan prasasti itu juga ditulis bahwa bangsa Sumeria menggambarkan Nibiru sebagai planet ke-9 atau planet luar yang memiliki jalur orbit yang sangat tidak wajar. Kenapa dibilang jalur orbitnya tidak wajar? Karena bentuk elips dari jalur orbitnya itu sangat-sangat lonjong. Artinya sangat-sangat jauh dari pusat matahari. Beda sama bumi yang butuh waktu 1 tahun untuk mengelilingi matahari, planet Nibiru itu Sobat Jiwa butuh waktu 3.600 tahun. Sebuah satuan waktu yang bangsa Sumeria menyebutnya sebagai 1 SARS. Jadi artinya 3.600 tahun itu atau 1 kali perputaran planetnya itu mengelilingi matahari itu disebut sebagai 1 SARS. Nah, itulah ya kira-kira. Nah, begitu planet Nibiru ini orbitnya mendekati orbit dari planet bumi nih Sobat Jiwa, disitulah gerbang dimensi dan interaksi antara para Anunnaki dan manusia bumi terbuka lebar. Jadi artinya kalau misalnya di film-film kita lihat gitu ya, portalnya terbuka dan terjadilah interaksi di antara mereka. Nah, menariknya nih Sobat Jiwa, di teks-teks kuno Sumeria itu, Anunnaki itu tidak digambarkan sebagai sosok yang seram atau berbentuk aneh gitu, enggak. Dalam reliefnya, mereka digambarkan punya fisik mirip seperti manusia. Tapi yang membedakannya adalah ukuran tubuhnya aja, yang jauh lebih besar dan lebih tinggi. Mereka itu punya wajahnya juga sama kayak manusia biasa, cakep-cakep juga di zaman itu. Dan selalu berpakai pakaian atau jubah berlapis yang memancarkan aura wibawa yang sangat tinggi. Yang membedakan mereka dengan manusia bumi biasa atau bangsa Sumeria itu bukan dari fisiknya, tapi dari kapasitas kesadaran dan rentang usia mereka yang melampaui dimensi pemahaman manusia. Karena garis waktu evolusi mereka di planet Nibiru itu sudah berjalan jutaan tahun lebih maju. Sehingga kesadaran mereka itu bersifat multidimensi. Mereka itu bisa banget memanipulasi frekuensi suara, kemudian mengendalikan elemen alam kayak air, bumi, udara, dan api. Nah, itu kan elemen-elemen alam ya. Itu udah kayak Avatar mungkin ya kalau di film-film yang sekarang ya. Dan sampai mereka bisa berpindah antar dimensi ruang dan juga waktu dengan sangat cepat. Di mata manusia yang memiliki kesadaran sangat sederhana, kayak kita-kita zaman sekarang mungkin ya, kemampuan teknologi dan spiritual tingkat tinggi milik Anunnaki itu pasti akan terlihat seperti keajaiban yang nggak masuk akal. Itulah kenapa dengan keterbatasan manusia saat itu, para Anunnaki yang turun dari langit ini secara otomatis dipandang, dihormati, dan juga dicatat dalam sejarah sebagai sosok para dewa. Nah, kayak kita mungkin juga sama kali ya, kalau misalnya yang kita lihat sekarang itu adalah sesuatu yang di luar logika kemampuan manusia saat ini, pasti kita juga akan terbelalak dan pasti menganggapnya itu adalah seorang dewa atau utusan sesuatu dari makhluk yang di luar dari makhluk manusia. Dan saking serunya tentang kisah Anunnaki ini Sobat Jiwa, sempat dulu ada film yang akan dirilis berjudul Anunnaki, tapi ujung-ujungnya tidak jadi dirilis atau tidak jadi bisa dipublikasikan. Dan itu tidak melewati sensor katanya. Kenapa? Karena film itu dianggap akan sangat bisa merubah keyakinan banyak manusia dan membuat kekacauan antar umat beragama. Kenapa bisa sebegitu kacaunya? Nah, di part ini akan kita bahas tentang sebuah catatan prasasti yang bisa membuat kita mempertanyakan kebenaran tentang agama yang kita anut. Dari beberapa hal yang sudah kita ceritakan tadi Sobat Jiwa, kita sedikit memahami tentang Anunnaki. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling kontroversial di prasasti Sumeria itu.
Pada catatan prasastinya disebutkan bahwa para Anunnaki itu sudah berada di bumi jauh sebelum manusia itu ada. Mereka tertarik dengan bumi kenapa? Karena ada satu logam spesifik yang mereka cari dan memang mereka butuhkan ada di planet mereka, yaitu emas. Dan untuk menambang emas di bumi itu, mereka mendatangkan makhluk pekerja yang disebut Igigi. Tapi karena suatu hal, kaum Igigi itu melakukan pemberontakan dan berujung dengan cara dimusnahkan oleh para Anunnaki dari muka bumi. Di tengah krisis itulah, pemimpin tertinggi mereka, namanya Enki, nah ingat-ingat ya, mengusulkan sebuah solusi yang cukup radikal. Di dalam laboratorium kuno yang mereka punya, itu disebutnya House of Simti. Nah, si Enki ini mengusulkan untuk menciptakan makhluk baru dengan cara rekayasa genetik mereka dengan manusia purba yang ada di bumi. Melalui proses rekayasa genetik itulah, akhirnya tercipta manusia pertama yang mereka sebut sebagai Adamu, atau makhluk bumi, atau makhluk dari tanah. Familiar kan dengan kata-kata itu? Dan nggak cuma sampai di situ aja. Nggak lama setelah itu, untuk memastikan garis keturunan Adamu ini bisa berkembang biak, nah si Enki tadi melakukan kembali pemisahan genetik untuk menciptakan pasangan bagi Adamu. Yang di dalam relief kuno digambarkan sebagai awal mula garis keturunan wanita di bumi. Nah, kalian sudah membaca kan Sobat Jiwa kemana arah dari cerita ini? Betul banget. Struktur cerita yang ada di prasasti Sumeria ini punya pola yang sama persis dengan kisah penciptaan manusia pertama yang kita yakini dalam agama Samawi, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Lihat kemiripan ini, kita jadi bertanya-tanya juga ya kan? Apakah kesamaan pola ini cuman kebetulan aja? Gimana mungkin ada dua catatan dari peradaban yang berbeda dan juga dipisahkan oleh rentang waktu ribuan tahun bisa mendeskripsikan detail formula, bahkan pelafalan nama manusia pertama dengan begitu mirip atau identik. Apa emang mungkin kitab suci dan juga prasasti kuno Sumeria ini sebenarnya sedang menceritakan satu peristiwa sejarah yang sama, tapi direkam dengan kacamata pemahaman yang berbeda? Dan nggak sampai situ aja ya Sobat Jiwa ya, karena ada satu cerita lagi dari prasasti kuno Sumeria ini yang nggak kalah mengejutkan sama kisah penciptaan manusia tadi. Ceritanya apa? Masih penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana dulu. Lanjut ya. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah bahas tentang bagaimana penciptaan manusia pertama menurut catatan kuno Sumeria ya. Nah, yang sekarang kita mau bahas adalah satu kisah yang diceritakan di prasasti epos Gilgamesh dan juga teks Atrahasis. Ini tuh ibarat kata kayak buku dan ini salah satu catatan lagi dengan judul yang berbeda gitu ya. Nah, di prasasti tersebut diceritakan tentang dua pemimpin tertinggi Anunnaki yang punya pandangan berbeda tentang manusia. Yang pertama tadi kita udah bahas ya, namanya Enki. Nah, ingat-ingat ya, dia adalah sosok Anunnaki yang memang penuh kasih sayang dan juga ingin membimbing kesadaran manusia. Nah, terus ada yang kedua, namanya Enlil. Nah, Enlil ini Sobat Jiwa adalah panglima tertinggi yang sifatnya tuh sangat kaku. Jadi kalau A ya A, kalau B ya B. Jadi kalau misalnya memang dibilang harus musnahkan semuanya, ya udah dia musnahkan tanpa berpikir panjang dan tanpa pakai perasaan lagi. Sobat Jiwa, bumi pada saat itu situasinya sudah mulai chaos. Kenapa? Karena manusia sudah beranak pinak dan populasinya mereka itu sudah mulai banyak. Dan mereka juga sudah mulai susah untuk diatur. Nah, di masa itu planet mereka Nibiru yang tadi orbitnya akan mendekati bumi. Setiap planet Nibiru ini mendekat, di bumi itu pasti akan terjadi kekacauan geologis karena gaya gravitasi Nibiru yang sangat besar, Sobat Jiwa. Nah, gravitasi Nibiru ini bikin medan magnet bumi itu menjadi kacau dan bisa menyebabkan suhu yang ada di bumi menjadi lebih panas. Kemudian air lautnya bisa jadi naik atau pasang dan bisa mengakibatkan banjir yang sangat besar dan juga badai yang sangat dahsyat. Nah, si Enlil, si panglima yang kaku tadi itu, melihat ini sebagai satu kesempatan. Jadi, saat Nibiru mendekat, dia bersama para Anunnaki lainnya berencana untuk pulang dan membiarkan umat manusia yang ada di bumi itu punah akibat bencana yang disebabkan oleh planet Nibiru yang mau datang tadi. Nah, jadi mereka tidak membunuh, tapi dengan mereka pulang, artinya ya udah biarkan aja deh kalau misalnya makhluk itu mau punah dengan sendirinya lewat fenomena alam. Nah, gitulah kira-kira ya. Nah, tapi di lain pihak, diam-diam si Enki, seorang Anunnaki yang baik tadi itu, dia melanggar kesepakatan dengan para Anunnaki lain. Nah, kemudian Enki diam-diam dia mendatangi seorang manusia pilihan bernama Utnapishtim dan memperingatkan tentang banjir besar yang akan terjadi. Kemudian Enki memerintahkan Utnapishtim itu untuk membangun sebuah bahtera atau kapal besar dan bisa menyelamatkan banyak makhluk yang ada di bumi termasuk dengan binatang-binatang yang ada di dalamnya.
Di dalam prasasti ke-11 Gilgamesh itu Sobat Jiwa, diceritakan gimana Utnapishtim itu membangun kapal besar. Nah, sampai di antara umat manusia itu juga ada ya, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Jadi buat yang percaya, mereka mengikuti untuk membuat kapal besar itu, kemudian mereka masuk ke dalamnya. Nah, buat yang nggak percaya, mereka malah mencemooh. Sampai pada satu ketika, benar-benar terjadi yang namanya badai dahsyat dan juga banjir yang sangat besar. Sehingga bisa menenggelamkan bumi selama 6 hari 7 malam. Sampai sebelum akhirnya kapal itu terdampar di puncak Gunung Nimus. Nah, gimana kalian dengarkan cerita ini? Familiar juga kan? Cerita di prasasti ke-11 ini mirip banget dengan kisah Nabi Nuh atau Noah. Mulai dari pola, instruksi, bahkan detail yang terjadi pasca banjir itu persis banget sama dengan dalam kitab Kejadian pada Taurat, kemudian di Alkitab, sampai ke Al-Quran. Bahkan ya Sobat Jiwa, jauh sebelum kisah ini ditulis di kitab-kitab agama Samawi, di teks kuno Hindu Satapatha Brahmana juga sudah mencatat kisah manusia yang bernama, kalau di situ namanya Manu, yang membangun kapal besar untuk menyelamatkan benih kehidupan dari bencana air bah yang sama. Di sini kita jadi bisa lihat ya Sobat Jiwa bahwa orang terdahulu di berbagai belahan dunia dengan bahasa dan zaman yang berbeda ternyata sedang menceritakan satu peristiwa sejarah yang sama yang bersumber dari interaksi dengan makhluk langit yang tadi. Kira-kira habis sampai di situ? Enggak, masih ada lagi. Kalau misalnya kita lihat lagi di teks spiritual kuno lainnya, kayak di The Book of Enoch, itu ada catatan tentang sekelompok makhluk langit yang disebut sebagai The Watchers atau malaikat penjaga. Nah, di kitab ini lain lagi. Dia menceritakan bahwa ratusan Watchers itu turun ke bumi di area Gunung Hermon dan mereka berinteraksi dengan manusia, kemudian mereka mengajarkan berbagai ilmu rahasia, mulai dari astronomi, meteorologi, matematika, hingga cara mengolah logam dari bumi. Nah, deskripsi tugas, kapasitas teknologi, dan juga tindakan dari para Watchers dalam teks Enoch itu, anehnya ya Sobat Jiwa, kenapa kok sangat sinkron dengan fungsi dari para Anunnaki yang dicatat oleh bangsa Sumeria sebagai mentor dari peradaban manusia awal. Kalau misalnya kita lihat lagi dari tadi, semua catatan kuno itu, semuanya itu apakah kebetulan? Dan ada tambahan lagi nih, ada lebih dari 60 cerita, atau kalaupun misalnya mau disebut itu mitos gitu ya, tapi ada 60 mitos yang berkembang di berbagai belahan dunia tentang adanya banjir besar itu. Mulai kita lihat dari Jepang, dari India, sampai juga Amerika Tengah. Nah, sampai di sini nih Sobat Jiwa, gimana menurut kalian? Nah, apakah ini masih kebetulan? Nah, kalau sini baru boleh ya. Untuk kasih komentar, silahkan kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Nah, Sobat Jiwa, dari semua cerita yang menarik tadi, kalau ribuan tahun yang lalu para leluhur kita itu mencatat semua interaksi itu dalam bentuk teks dan juga prasasti batu, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang terjadi di zaman modern sekarang? Apakah para makhluk langit itu benar-benar sudah pergi meninggalkan bumi ini? Atau mereka sebenarnya masih ada di sini yang sedang mengawasi kita dari balik dimensi yang nggak kasat mata? Gelombang perilisan dokumen rahasia yang dilakukan oleh pemerintah Amerika itu disertai dengan persiapan departemen khusus oleh pemerintah Jepang, itu menurut saya juga bukan sesuatu atau sekedar kebijakan politik biasa. Nggak mungkin kan Jepang sama Amerika itu kayak bermain-main tentang aliens gitu. Nah, ini adalah pengakuan tidak langsung bahwa bisa jadi ya, kontak itu sebenarnya sudah atau sedang terjadi. Dan yang perlu kita tahu nih Sobat Jiwa, kisah tadi atau tentang penciptaan manusia dan banjir besar itu cuma 2 dari banyak cerita yang ada di dalam prasasti kuno Sumeria yang mirip dengan cerita-cerita yang ada di Alkitab dan juga teks-teks kuno lainnya. Nah, gimana nih Sobat Jiwa menurut kalian? Setelah mendengar cerita yang tadi, gimana perasaanmu? Apakah kamu menjadi orang yang masih merasa bingung, takut, atau malah makin penasaran? Menjadi terbuka dan juga kritis itu adalah salah satu fungsinya kita memiliki kesadaran spiritual, Sobat Jiwa. Ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah bagian dari semua alam semesta ini yang diciptakan oleh Sang Maha Sumber atau Sang Maha Pencipta, gak ada lagi yang namanya ketakutan sebenarnya dalam diri kita. Karena sebenarnya memang makhluk-makhluk itu dengan kita yang ada di sini, manusia yang kelihatan ini, memang hidupnya perlu berdampingan. Nah, cuman mungkin banyak dari kita dengan penalaran yang terbatas ini, kita masih melihat bahwa kitalah manusia yang paling sempurna yang ada di bumi. Nah, kita juga nggak tahu apakah itu benar atau enggak ya. Nah,
Mungkin sampai situ aja cerita untuk hari ini. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di Langkah Jiwa berikutnya.